Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang salat istisqa. Ya, hadis ke 409. Salat istisqa sebagaimana kita sebutkan hukumnya adalah sunnah. Apabila terjadi kemarau, kekeringan yang berkepanjangan, maka disunnahkan bagi kita. Jadi makanya disunnahkan bagi penguasa. Jadi penguasa mengumumkan diadakan sholat istisqa, sholat untuk memohon hujan. Di hadis ke-409 ini adalah tentang bagaimana adab dan bagaimana sunnah ketika hujan turun. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, Allah ciptakan makhluk ini, dan sebahagian makhluk ini seperti air hujan dijadikan Allah. Air hujan ini mengandung keberkahan, ya, dan banyak manfaatnya bagi manusia. Maka dikatakan Allah dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Jadi air hujan yang turun dari langit itu adalah air yang berkah. Makna berkah itu adalah manfaatnya ya lebih dari yang diperhitungkan manusia, lebih dari hitung-hitungan manusia. Jadi manfaatnya banyak, kegunaannya banyak. Itulah namanya berkah. Jadi uang yang berkah sedikit tapi banyak kegunaannya, banyak faedahnya. Kalau uang yang tidak berkah namanya uang panas, cepat habis, ya. Habis untuk narkoba, habis untuk minum khamar, habis untuk kehidupan malam. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, di dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwa pada satu ketika hujan turun. Dan para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Rasulullah membuka bajunya sehingga badan beliau terkena hujan. Beliau bersabda, sesungguhnya hujan ini baru datang dari Tuhannya, riwayat Muslim. Jadi oleh karena itu apabila ada hujan disunnahkan bagi kita untuk buka baju, ya, tapi membuka yang bukan aurat, buka baju, kemudian ataupun buka kopiah, ataupun buka sebahagian supaya langsung terkena hujan tadi. Karena hujan itu berkah, supaya kita mendapatkan keberkahannya. Dalam hal ini kita mengikuti, mencontoh dan meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak kalau mau main hujan jangan dilarang. Ya. Orang-orang kita kan mau main hujan nanti sakit katanya. Sakit itu bukan karena hujannya. Sakit itu karena dia nggak makan mungkin. Ya, belum makan, lapar, akhirnya masuk angin gitu. Tapi kalau orang lagi sehat, lagi segar, bugar, kemudian terkena air hujan, nah itu
Dan akan tetapi kata para ulama yang disunahkan hujan yang baru turun, yang baru turun. Kenapa? Karena dia baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keterangannya seperti itu. Makanya para sahabat bertanya, lima sana'ta hadza? Kenapa engkau melakukan ini? Jadi pertanyaan daripada sahabat, mereka ingin tahu apa hikmahnya, apa di balik itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan ini adalah rezeki, dan hujan ini adalah rahmat dari Allah, dan Allah sudah menamakannya wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Di dalam ayat yang lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan daripada langit air yang bersih. Jadi air langit itu adalah, air hujan itu adalah air yang bersih. Jadi ketika turun hujan, sesungguhnya Allah sedang menurunkan rahmatnya, dan sedang menurunkan barakahnya, dan sedang menurunkan rezeki kepada kita semua dan kepada umat manusia. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi dalam hadis ini pertama disunnahkan membuka badan kita, tapi ya tentu saja yang bukan aurat. Membuka badan kita supaya kita terkena air hujan. Nah, kalau tidak ada orang yang melakukannya dan kita yang melakukannya, maka kita termasuk dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan suatu sunnah Nabi, ya, dia yang memulainya, dia yang membuka jalan. Tadi sunnah ini tidak diketahui oleh orang, ataupun sunnah ini mungkin tidak diamalkan orang, ataupun orang takut-takut mengamalkannya. Maka dia yang mengamalkannya sehingga itu menjadi sunnah, menjadi kebiasaan orang, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi adabnya seperti itu dan sunnahnya seperti itu. Jadi Rasulullah membuka bajunya. Terserah mau membuka semua bajunya ataupun paling tidak lengan bajunya lah. Itu kalau takut nanti basah gitu ya. Dan bagi laki-laki membuka badan itu bukan aurat. Sebab aurat laki-laki itu adalah antara pusat dan kalau perempuan aurat. Ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada kontes ketampanan, itu nggak ada. Yang ada kontes kecantikan. Nah, itu hadis yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang supaya Muslim itu sadar kalau ada perubahan pada alam, ya, kalau ada perubahan pada alam, supaya dia bersikap, supaya dia menunjukkan adab, supaya dia menunjukkan sunnah dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan hujan. Jadi bukan kalau hujan, ini karena cuaca, gitu ya. Ini berdasarkan perkiraan BMKG, gitu ya. Tapi nggak pernah terpikir dalam pikirannya bahwasanya Allah sedang menurunkan hujan. Allah sedang menurunkan rahmat. Tidak pernah terpikir dalam pikirannya bahwa segala sesuatu tidak terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah lah yang menjadikan hujan itu turun, dan Allah pula yang menahan hujan itu sehingga tidak turun. Jadi jamaah rahimakumullah, turunnya air hujan itu terjadi perubahan
dalam alam. Nah, maka ketika terjadi perubahan itu, apalagi perubahan yang baik, ya, karena dengan turunnya hujan ini, maka insya Allah tanam-tanaman pun akan subur. Ya. Kemudian juga kita pun tidak kekeringan lagi. Kemudian persediaan air pun di tanah semakin bertambah cukup. Coba kalau hujan udah September nggak hujan, Oktober nggak hujan, Desember nggak hujan, Januari nggak hujan, gimana kita? Nah, jadi di sini ada dua. Kalau hujannya itu hujannya tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan bencana, tidak menyebabkan longsor, ya, tidak menyebabkan kerusakan, maka Nabi SAW berdoa, ya, dengan doa yang khusus seperti itu. Nah, sampai di sini hadis yang ke-409 ini, apakah ada pertanyaan, Pak? Iya. Sudah ada yang pernah mengamalkannya? Kalau datang hujan buka baju? Belum, Pak, ya? Nah, ini musim hujan ini. Nanti begitu datang hujan, pergi ke depan rumah buka baju. Ya? Iya, ya. Nanti kalau ditanya ngapain, Pak? Nyunah. Nah, tapi perempuan nggak boleh, khusus laki-laki. Jadi di sini bahasa Rasulullah, ya, beliau membuka bajunya sehingga badan beliau terkena hujan. Ini kalau diamalkan dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala mengikuti sunnah. Pahala yang kedua, pahala membuka jalan. Ya. Makanya barang siapa mengamalkan sunnah yang sudah mati, ataupun yang sudah dilupakan, ataupun yang sudah ditinggalkan, maka seperti tadi, man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu bukan dia menciptakan amalan baru, tidak. Dia hanya menghidupkan kembali sunnah Nabi yang ditinggalkan orang, ataupun yang tidak diketahui oleh orang, ataupun yang sudah dilupakan oleh orang. Tapi niatkan bahwa melakukan itu bukan ada niat-niat tertentu. Niatnya adalah li'ajali martatillah, karena ingin beribadah dan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, niatnya adalah iktidaan bin Nabi SAW, meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, niatnya untuk dapat berkah, ngalap berkah. Daripada datang ke kuburan ngalap berkahnya, mendingan dapat berkah dari air hujan. Sebab Allah yang sendiri bilang, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Makanya kata innahu hadisu ahdin bi rabbih. Itu luar biasa. Itu sambil mengingatkan kita kepada Tuhan, Pak, juga. Ya, katanya apa? Sesungguhnya air hujan ini baru datang. Datang dari mana? Dari Tuhannya. Yang bikin hujan itu di langit siapa? Tuhan. Jadi kita semakin semakin merasakan keagungan Allah, semakin merasakan kuduratnya Allah, semakin merasakan kasih sayangnya Allah, semakin kita merasa bergantung kepada Allah. Itu banyak sekali hikmahnya dan banyak sekali faedahnya apabila ini diamalkan. Ya, itu hadis yang ke-409. Ya. Iya. Kalau hujan itu rekayasa buatan. Ya, itu kan hujan juga, Pak. Ya. Ya. Hujan. Itu hujan rekayasa yang bikin siapa? Iya.
sama, ya Amatnya bebas. bebas. Gitu. Jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lain, ya. Nggak kerja pula nanti, wah ngapain diundang? Masih ada kewajiban lain, ngasih nafkah, gitu ya. Saya anak-anak saya kalau bilang, "Bi, boleh main hujan?" Boleh. Ayo. Ya, kan yang bikin pilek itu bukan hujannya, karena dia belum makan, ya, karena dia badannya lagi lemas, ya. Ya. Nah, kalau perempuan nggak ada di sini. Oh iya, ibunya ustazah juga, jadi paham juga, sama-sama dari Kairo. Iya, sama-sama dari Al Azhar, jadi nggak ada. Sama-sama paham. Kemudian yang kedua ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'an akhrajahu dalam Quran au kasayyibin minas sama, ya kan? Sayyiban itu artinya. Arti Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadi kalau datang hujan, ya jangan bilang ini ala hujan lagi, gitu. Waduh, katanya. Apalagi dia jualan es, dia nggak laku es. Apalagi dia mau main badminton, aduh lapangannya outdoor nggak bisa main. Dan justru kita disuruh berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi Bapak dan Ibu, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang melihat umatnya apabila ada terjadi peristiwa alam, ya, peristiwa alam, untuk momen itu digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila ada perubahan pada alam itu, kita gunakan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan justru kita itu ghafil. Ghafil itu lupa, lalai, tidak sadar bahwa sesungguhnya itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perubahan pada alam itu kadang ada perubahan yang mendatangkan kebaikan, ya. Kalau hujannya bagus, ya, misalkan tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan longsor, ya, tidak menyebabkan kerusakan, maka doanya seperti yang kita sebutkan ini, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang penuh dengan keberkahan. Tapi kalau hujan itu umpamanya menyebabkan longsor, menyebabkan banjir, menyebabkan kerusakan pada bangunan-bangunan, seperti hadis yang pernah kita ceritakan pada pekan lalu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu ketika khutbah Jumat, ya, faqaman nasu fasahu faqalu ya Rasulullah. Maka ada orang yang berdiri sambil mengatakan ya Rasulullah, katanya, oh, ini udah lama nggak hujan, katanya. Kita kekeringan. Hewan-hewan ternak pun mulai bermatian. Dan panen pun sudah mulai gagal. Pada Allah yaskina. Maka doakanlah ya Rasulullah supaya Allah memberi kita hujan. Faqala Allahumma askina, Allahumma askina. Itu aja doa. Ya Allah, berikan hujan. Berikan hujan. Cuma 2 kali saja. Kata sahabat ini, apa kata dia? Wa aimullah, aku bersumpah. Ma nara fis samai qas'atun min sahabin fanasha'as sahabatun wa amtarat. Waktu itu tidak ada
setitik awan pun di langit. Jadi cerah, biru. Ya, bayangkan Jumat itu tengah hari, Pak, panas. Ya. Tapi begitu didoakan oleh Nabi, pada saat sahabat, maka datang awan, awan tebal dan langsung gelap, gitu ya. Nah, dan kemudian hujan pun turun. Kemudian apa? Wa nazala 'alal mimbar fasalla falamman sarafa. Dan beliau pun setelah selesai khutbah turun dari mimbar kemudian salat. Sampai Nabi selesai salat, hujan masih terus turun. Ya. Bahkan sampai kepada Jumat berikutnya. 1 pekan berturut-turut terus hujan. Padahal tadinya terang, cerah, gitu ya. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, tatkala Nabi khutbah pada pekan depannya, orang-orang bilang apa? Tahaddamatil buyut, ya Rasulullah, rumah-rumah banyak yang sudah roboh. Rumah mereka terbuat dari tanah, semennya juga bukan kayak semen sekarang, tanah. Ya. Wang qata'atis subul, jalan-jalan pun akses sudah mulai putus, banjir. Ya. Kemudian kata mereka, pada Allah yahbisuha anna. Kata mereka, ya Rasulullah, katanya, doakanlah supaya hujan ini ditahan dulu. Fatabassaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tersenyum melihat tingkah laku para sahabat itu. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sekitar kami. Di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut, ya, tolong jangan di sini. Jadi nggak ada bilang Nabi, ya Allah tahan hujan ini jangan turun, bukan begitu. Ya Allah pindahkan hujan ini, ya, bukan pawang hujan, pawang hujan. Nah, katanya apa? Bakasyatatil Madinah faja'alat tamturu haulaha, maka tidak turun lagi hujan di kota Madinahnya, tapi di sekitaran kota Madinah. Katanya wala tamtur bil Madinah qatratun. Tidak ada satu tetes pun lagi hujan di Madinah. Katanya. Fa nazartu ila al Madinah wa innaha la fi mislil iklil. Ya. Dan saya lihat kota Madinah seperti seolah-olah Madinah itu dikelilingi oleh lingkaran begitu. Ya, di luar lingkaran ini hujan semua, di kota Madinahnya tidak hujan. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi doa kalau hujan kalau kita menginginkan hujan, maka doanya kalau hujan sudah turun, kita doakan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Enggak panjang-panjang kan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau hujannya sudah melampaui batas, maka kita doakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allahumma 'alal jibal wal akam wal kuhub. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di gunung-gunung, di mana? Di hutan-hutan dan di laut, ya, dan tidak di perkampungan. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, akhrajahu Muslim, Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu saja hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Ada ini Pak, pertanyaan? Ya. Ya. Bukan apa? Bukan? Oh. Iya, betul juga, betul.
Itu ada pembahasannya dalam kitab itu, kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Dr. Toha. Jadi kata-kata sahih ini berlaku untuk hissi dan maknawi, sesuatu yang dilihat dan yang nggak dilihat. Jadi bisa saja orang sakit hati. Emang hatinya sakit. Kalau ada orang sakit hati, berobatnya kemana? Masa? Sakit hati? Ya kan, hati sakit nggak? Iya, maksudnya sakit hati itu berobat ke dokter nggak? Enggak kan? Nah, iya. Ya udah sama hadis itu. Hadis itu sehat, tidak sakit. Kalau hadis yang sehat itu ada 5 syarat. Yang pertama, orang yang meriwayatkannya terpercaya. Yang kedua, bersambung sanadnya dari Bukhari sampai kepada Rasulullah. Langsung dia dengar. Jadi Bukhari mendengar langsung, datang berguru kepada gurunya, gurunya itu pun hadir. Gurunya itu pun hadir sampai hadir di depan sahabat, sahabat pun hadir di depan Nabi. Itu namanya bersambung. Kemudian yang ketiga adalah terjaga hafalannya ataupun catatannya. Maksudnya dia hafal apa yang disampaikannya itu. Kemudian yang keempat, tidak ada keanehan, tidak ada kejanggalan dalam periwayatan. Misalkan 50 orang mengatakan iya, sendirian dia mengatakan tidak, padahal dia terpercaya. Kemudian yang terakhir ada illatun qadihatun taqdahu fi sihhatil hadis. Ada alasan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang awam tapi diketahui oleh ahlul hadis. 5 itu aja gampang Pak untuk mengetahui hadis sahih. Setiap hadis diterapkan aja 5 persyaratan itu. Tanya. Nah, tapi kalau udah dibilang hadis itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak perlu tanya-tanya lagi. Kenapa? Karena Imam Bukhari sudah bilang begini, wa ma adkhaltu fis sahihi illa sihah. Tidak aku masukkan dalam kitab ini kecuali hanya hadis sahih. Dia sendiri yang bilang. Sedangkan dia adalah orang yang terpercaya. Satu. Yang kedua, ternyata Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini sudah diperiksa oleh ulama dari timur sampai ke barat. Ya. Bukan hanya di zaman itu, zaman sesudahnya, mereka nggak menemukan di dalamnya hadis dhaif. Makanya talaqi al-ummah bil qabul. Jadi umat sudah menerima. Ya. Tiba-tiba ada orang di zaman ini mengatakan, oh Sahih Bukhari itu banyak hadis dhaifnya, kamu siapa? Darul Qutni sudah membahas itu, Ibnu Hajar sudah bahas itu, Imam Nawawi sudah bahas itu. Ya. Tiba-tiba ada orang sekarang mengatakan, oh itu banyak hadis dhaifnya katanya. Dari mana? Kamu belajar sama siapa? Gitu ya kalau Bukhari. Jadi ulama pertama kali yang menulis menyendirikan hadis sahih itu, mengkhususkan kitab yang isinya semua hadis sahih, siapa? Imam Bukhari. Jadi ceritanya Imam Bukhari ini bermimpi, ya, bermimpi bertemu Rasulullah. Katanya ada seekor lalat yang mau hinggap kepada Nabi. Lalu katanya saya tepis lalat itu, ya. Maka di keesokan harinya atau beberapa hari kemudian dia bercerita kepada gurunya, yaitu Ishaq bin Rahawayh. Kata gurunya, anta tadubbu an hadisi Rasulillah. Engkau insya Allah akan menjadi pembela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh jadi itu menjadi motivasi. Imam Bukhari ini tadinya orang yang sangat kaya raya, ya, mungkin puluhan kilo atau ratusan kilo emas dia dapat warisan dari orang tuanya. Jadi hartanya harta yang bersih, harta halal, itu habis semua dijual untuk belajar hadis.
Imam Bukhari. Jadi setelah hadis Sahih Bukhari ini ditulis beliau selama 16 tahun baru selesai mengarang kitab. Setiap ada hadis yang mau dimasukkannya ke dalam bukunya ini diperiksa dulu 5 syarat. Kalau sudah memenuhi, nggak langsung dimasukkannya. Salat istikharah dulu dia. Jadi luar biasa kegigihan, perjuangan, ketekunan, keuletan Imam Bukhari. Kata beliau apa? Hafiz tu mi'atai alfi hadis. Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 100.000 hadis yang tidak sahih. Ya. Padahal Sahih Bukhari itu hanya sekitar 7.267 hadis. Gitu. Sekitar itu aja isinya. 7.260-an hadis. Seperti itu. Isi daripada Sahih Bukhari. Cuma segitu itu. Padahal hadis sahih itu katanya tadi berapa? 100.000. Makanya ada pertanyaan, apakah semua hadis sahih itu ada dalam Sahih Bukhari? Oh, tidak. Jangankan semuanya, separuh aja nggak ada. Bahkan 30% pun nggak ada, atau 20% mungkin nggak ada. Jadi kita bisa menemukan hadis sahih itu lagi dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya seperti Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, dan juga bisa juga kita temukan dalam Sunan Arba'ah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kalau selain daripada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim harus dilakukan analisa, ya harus diterapkan 5 syarat tadi. Kalau Sahih Bukhari dan Muslim tidak perlu. Itu sedikit tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu wajib, Pak. Wajib dipelajari. Kalau kita tidak tahu ilmu mustalah hadis, nanti hanya berdalil tapi hadisnya ada hadis apa? Dhaif, atau bahkan hadis mungkar, atau bahkan hadis palsu. Gitu kan. Nanti orang bilang, oh ini ada hadisnya. Coba saya lihat dulu hadisnya. Nah, di mana kamu dapatkan hadisnya? Di internet kok nggak boleh, harus di kita. Nah, wa ansab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bil istisqa. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada salat sewaktu memohon hujan. Apa katanya? Allahumma jallilna sahaban kasifan. Jadi kalau mau jadi imam salat istisqa, mohon doa ini dihafal dulu. Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan dalukan dahukan tumtiruna minhu radadan, ya kitan sajlan ya dzal jalali wal ikram, rawahu Abu Awaanah fi sahihihi. Ya, katanya apa? Allahumma jallilna. Jallilna itu aminna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ratakan ya tempat kami ini dengan hujan yang lebat. Ya. Kami mohon kepadamu supaya seluruh negeri kami ini terkena hujan yang lebat. Ya. Terus apa lagi? Qasifan. Qasifan artinya adalah hujan yang ada kilat dan halilintarnya. Kemudian apa lagi? Dalukan. Dalukan artinya hujan yang dituangkan, ya, seperti air yang dituangkan dari dalam wadah. Kemudian apa lagi? Dahukan, yaitu hujan yang ada kilat
dan petirnya. Tumtiruna minhu rajazan, ya, hujan yang turun kepada kami dengan rintik-rintik, ya. Kemudian kata Nabi, kita, kemudian hujan yang butir-butir kecil, dan yang terakhir kata Nabi apa? Sajlan, yaitu hujan yang besar-besar. Maksudnya semua jenis hujan turunkan aja ya Allah. Hujan gerimis, hujan rintik-rintik, sama hujan lebat. Hujan itu berapa macam, Pak? Ada hujan gerimis, ya kan? Ada hujan rintik-rintik, sama ada hujan lebat. Kalau bahasa Quran tuh wabilun, ya. Wabil itu hujan lebat. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan juga yang maha mulia. Jadi ini salah satu doa yang warid dari Nabi, dibaca apabila kita sedang memohon hujan. Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan dalukan dahukan tumtiruna minhu radadan. Radadan itu hujan gerimis. Kemudian kita hujan rintik-rintik, ya, yang biasa, nggak terlalu lebat gitu. Kemudian sajlan itu hujan yang lebat. Itu bahasa Arab itu luar biasa kayaknya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan juga yang maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Sahih. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, gimana? Istisqa dia minta hujan. Ya, ini kan minta hujan doanya. Jalilna, ratai negeri kami dengan hujan, minta hujan. Jadi minta hujan itu bukan harus sholat. Di luar sholat juga di luar sholat juga bisa. Kalau sholat istisqa sudah kita bahas berapa pertemuan, Pak? 2 pertemuan, ya kan? Ini pertemuan yang ketiga yang kita membahas tentang sholat istisqa. Ya, bagus itu, kritis. Gimana, Pak? Istighosa itu diambil dari kata ghosa yaghisu istighosa. Istighosa itu minta tolong. Minta tolong itu umum. Minta tolong apa saja. Istighosa supaya harga-harga turun gitu ya. Sekarang lagi mahal-mahal semua. Daya beli masyarakat turun ya. Ya, istighosa supaya misalnya diangkat wabah, ya umum dia. Tapi kalau istisqa khusus, spesial untuk minta hujan. Gitu. Nah, jadi orang-orang dulu pun punya metode-metode sendiri dalam minta hujan. Ada yang melakukan khurafat, mitos, ya macam-macam. Nah, gitu. Dalam kepercayaan ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak diturunkan Allah dalilnya atau alasan. Mari kita lihat hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Nabi Sulaiman keluar dari rumah untuk meminta hujan. Berangkat Nabi Sulaiman dari rumah mau pergi minta hujan. Kemarau kering yang sudah berkepanjangan. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala zahriha.
rafi'atan qawaimaha ila sama. Tiba-tiba dia melihat semut, ya, membalikkan semut terlentang, ya, Pak. Ya, biasanya semut itu kan telungkup, Pak. Ya kan? Telungkup sambil jalan, ya. Ini terlentang dia gini. Mengangkat kakinya, diangkat semua, ya, diangkat semua. Rupanya semut itu lagi berdoa. Lagi berdoa dia. Allahumma inna khalqun min khalqi laisa bina ghinan an suqya. Apa doanya semut itu? Ini bisa dihafal juga. Ya Allah, kami ini adalah makhluk dari makhlukmu. Laisa bina ghina an suqya. Kami sangat butuh kepada air hujan daripada. Mendengar doa itu, kata Nabi SAW, irji'u laqad suqitum bi da'wati ghairikum. Ayo pulang aja kita. Udah didoakan sama semut, ini ntar lagi hujan mau turun. Jadi nggak jadi sholat istisqa. Rawahu Ahmad wa shahhahul Hakim. Hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Apa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya sholat istisqa itu sudah ada sejak nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Di dalam hadis ini juga dalil bahwasanya hewan itu pun ikut merasakan juga kemarau, kekeringan, kesulitan, ya. Dan dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan itu pun meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau turun hujan, hewan-hewan pun bisa mandi, bisa minum, bisa dapat makanan, ya, bisa sehat, segar, bugar, gitu. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hewan itu ada perasaan. Hewan itu punya perasaan juga. Ya. Coba hewan kucing, anjing, apalagi. Bahkan hewan-hewan liar pun, ya, hewan buas pun, kalau disayangi, dikasihkan perhatian, kasih sayang, dia malah bagus perilakunya, mau dekat sama manusia. Ya. Itu menunjukkan itu. Nah, kemudian ada pertanyaan. Gitu. Ini Nabi Sulaiman pulang gimana ini katanya? Apa nanti kita waktu berangkat sholat istisqa, kemudian kita lihat ada semut menghadap ke langit gitu? Kita nggak jadi sholat istisqa? Enggak. Tidak setiap syariat orang sebelum kita itu syariat kita. Ya. Memang ada mengatakan syar'u man qablana syar'ul lana. Syariat sebelum kita itu adalah syariat bagi kita juga. Kalau itu ada dalilnya dari Nabi. Tapi kalau tidak ada dalilnya atau dalilnya kebalikannya, maka kita tetap sholat istisqa. Karena sholat istisqa bagi kita itu bukan hanya sekedar doa minta hujan, tapi juga adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jemaah rahimakumullah. Di hadis ya sampai ini aja dulu karena sudah masuk waktu salat Isya. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.